Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun sahabat-sahabat berada, jumpa lagi sahabat dengan channel Yadi Eti. Baik sahabat, di kesempatan kali ini saya akan membahas atau merespon lah pertanyaan dari subscriber semua tentang ikan yang sakit ya. Karena banyak yang bingung nih, ikannya kok diam-diam, apakah sakit bang, apakah sakit kan? Oke, yuk, ciri-ciri ikan yang sakit, simak dulu intronya. Sahabat-sahabatku semua, dalam kita memelihara ikan tidak semuanya lah mulus ya, tidak selamanya lah kita mendapatkan ikan yang sehat. Ada kalanya ikan kita sakit, berhubung ini juga makhluk hidup sama seperti kita. Jadi ada ketika sehatnya, ada ketika sakitnya, dan ketika sakitnya inilah kita harus tahu ya, apakah ikan kita ini sehat-sehat saja atau mengalami sakit. Dan bila mengalami sakit, tentu kalau kita sudah tahu nih ciri-cirinya ikan kita sakit, kita akan mengidentifikasi penyakit apa sebetulnya yang ada pada ikan kita, sehingga kita bisa mengambil tindakan cepat untuk menolong ikan kita. Dan tentu dengan menolong dengan tindakan yang cepat, ikan kita akan terselamatkan, tidak sampai fatal akibatnya ataupun mati. Baik, sekarang kita akan membahas ciri-cirinya. Yang pertama sahabat, ciri ikan kita sakit itu dia menyendiri atau perubahan tingkah laku ya. Biasanya agresif ke sana kemari. Kalau kelihatannya kok misalnya waktu kita beri makan ya, 1-2 hari ini kok ikan kita ini diam aja gitu ya, tidak bergombol. Kalau katakanlah ini ikan koki lah ya, ikan yang bergerombol lah dengan teman-temannya gitu. Begitu dia sendirian, nah hati-hati sahabat ya. Kita perhatikan kalau 1-2 hari tetap dia sendirian, nah ini kemungkinan ikan kita sakit. Atau ikan yang predator misalnya, kalau dia diam aja ya, tidak aktif gitu, nah tidak seperti biasanya, nah itu bisa nanti kita praduga bahwa ikan kita sakit. Kemudian yang berikutnya sahabat, ikan kita megap-megap ke atas, naik ke atas misalnya ya, ngambil napas terus di atas, dia tidak mau dia turun ke bawah ya, dia bermainnya di atas terus, di atas permukaan air. Nah, itu berarti sahabat, kadar oksigen di dalam air itu kurang ya, menipis ya, atau jauh lah untuk kebutuhan daripada ikan kita. Maka itu kita harus mengambil tindakan cepat. Artinya bisa saja itu karena amoniak yang meningkat, karena kekotoran air ya, dan juga karena mungkin gelembung udara yang kurang di dalam akuarium kita. Itu kita bisa mengambil tindakan cepat agar ikan kita tidak fatal akibatnya. Kemudian selanjutnya sahabat, ada lagi yang berlawanan dari yang tadi. Kalau yang tadi di atas permukaan terus, ini sekarang ada ikan kita yang terus berada di dasar. Nah, tidak mau naik ke tengah kah, atau apalagi naik ke permukaan misalnya. Nah, ini bisa diidentifikasi bahwa ikan kita ini sangat lemah untuk bergerak ya. Sehingga kalau kita perhatikan dia diam di dasar terus begitu ya, nah, berarti ikan kita ini mengalami sakit dan dia sudah banyak kekurangan energi lah untuk naik ke atas gitu ya, untuk berenang ke atas. Kemudian yang selanjutnya sahabat, nafsu makan ikan berkurang. Nah, artinya pada waktu kita menaburkan pakan untuk ikan kita, ikan kesayangan kita, dia mencueki saja ya. Ya, dia tidak pedulilah dengan apa yang kita berikan untuk dia. Nah, ini artinya nafsu makannya sudah jauh berkurang. Nah, kalau kita perhatikan, kita kasihkan pelet misalnya, tidak dimakan dari dia gitu ya. Kemudian kita kasihkan, kalau ikan predator kita kasihkan pakan hidup, misal katakanlah jangkrik atau udang kah, dia tidak mau makan begitu. Nah, itu kita bisa mengidentifikasi bahwa ikan kita sedang mengalami sakit sahabat. Kemudian selanjutnya sahabat, ikan kita berperilaku aneh gitu, menggosok-gosokkan badannya ke substrat yang ada di dalam akuarium, entah itu misalnya ke batu-batu kah, atau ke pam kah, atau ke selang kah, atau ke kaca kah ya. Pokoknya ya, ada benda yang ada di dalam akuarium dia selalu menggosok-gosokkan. Nah, ini
kita bisa identifikasi bahwa ikan kita sedang mengalami sakit. Ini biasanya penyakit kutu, sahabat ya, dan mengalami gatal begitu ya. Nah, ini harus segera kita tindak lanjuti, sahabat. Kemudian yang selanjutnya, sahabat, sirip ikan menguncup, artinya tidak tegak seperti biasanya ya. Nah, ini bisa diidentifikasi bahwa ikan kita sedang mengalami sakit ya, sehingga badannya lesu gitu ya, sehingga sirip-siripnya tadi menguncup. Berikutnya lagi, sahabat, ikan kita berubah warnanya pudar ya. Baik ikan maskoki itu ikan lohan ya, itu biasanya kalau sakit ya, itu mengalami kepudaran warna ya. Warnanya sudah tidak cerah lagi. Nah, ini kita bisa identifikasi bahwa ikan kita sedang mengalami sakit ya. Kemudian yang selanjutnya, sahabat, ikan kita mengalami di kulit badannya itu ada bintik-bintik putih ya. Nah, ini bisa kita identifikasi ikan kita mengalami sakit ya. Biasanya yang seperti ini mengalami sakit white spot ya, dan ini harus kita ambil tindakan cepat. Kemudian berikutnya, sahabat, ikan kita diselimuti, seperti diselimuti kapas putih begitu ya. Nah, ini ikan kita berarti sedang mengalami sakit ya. Ini jamur, sahabat. Selanjutnya, sahabat, ikan kita mengalami sisik yang mengembang ya. Nah, itu berarti ikan kita terserang dari parasit ya. Ini internal, ini dalam tubuhnya, sahabat ya. Ini pengobatannya harus telaten ya, agar dia bisa normal kembali. Namun lebih baik tentu pencegahannya yang terutama ya, karena penyakit ini memang agak susah juga mengobatinya ya, sahabat. Selanjutnya, sahabat, ikan kita terserang matanya yang besar gitu ya, tidak seperti normalnya, tidak seperti biasanya ya, tidak seperti biasanya atau tidak seperti jenis ikan tertentu begitu ya. Jadi kalau ikannya biasanya normalnya segini, dia mengalami pembengkakan mata. Nah, ini juga diserang oleh parasit, sahabat, sehingga perlu kita identifikasi dan penanganan secara khusus. Baik, sahabat, dari segala macam penyakit tadi yang terserang oleh dari bakteri, parasit maupun jamur, yang penting kita harus mengkondisikan pencegahan dulu nih, sahabat. Jadi faktor yang terutama harus kita waspadai adalah, atau yang harus kita jaga selalu perawatannya adalah faktor air, sahabat. Maka faktor air ini harus selalu bersih dan sehat begitu. Faktor lingkungan di sekitar akuarium ini yang pertama, sahabat, adalah parameter air yang selalu berubah. Jadi kita harus selalu menjaga kestabilan suhu air ya, kemudian kesehatan air, kejernihan air ya, air jernih, bersih dan sehat itu yang akan menjadi faktor penentu bagaimana ikan kita akan berkembang kehidupannya di dalam akuarium, sehat atau tidaknya. Kita dari itu, sahabat, kita harus mempunyai filter yang mumpuni, artinya yang bisa memfiltrasi air akuarium kita sehingga bisa menjadi air yang kucuran keluarannya itu bersih dan sehat. Jadi faktor pumpnya harus sesuai dengan akuariumnya ya. Kemudian daya sedotnya itu yang harus sesuai dengan volume air akuariumnya. Kemudian juga kalau ikan yang kita taruh dalam akuarium, kita harus mencegah jangan sampai over populasi, artinya kebanyakan populasinya. Misal dalam akuarium seperti ini kita menaruh sampai 30 ekor misalnya, ikan yang lumayan sedang misalnya ukurannya, ya tentu akan namanya overpopulasi, dan ini rentan sekali untuk menimbulkan penyakit. Kemudian yang selanjutnya penyebabnya bisa overfeeding, kelebihan pemberian pakan. Jadi pemberian pakan itu ya kita harus mengikuti aturannya, sahabat, agar tidak overfeeding. Katakanlah kalau overfeeding, dia akan tertinggal di dalam akuarium, dan di akuarium itu akan menjadi membusuk, kemudian akan menjadi sarang bakteri maupun parasit ya. Kemudian yang selanjutnya, sahabat, bisa yang menjadi faktor penyebabnya adalah ikan yang sering dipindahkan. Misalnya baru seminggu di sini di tempat A, kemudian kita pindahkan ke tempat B, kemudian pindahkan lagi ke akuarium C. Nah, itu kan stres dan akhirnya sakit, sahabat ya. Itu jangan sering kita lakukan seperti yang demikian, sahabat. Penyebab-penyebab dari ikan kita yang sakit tadi tentu harus kita waspadai, yaitu dari bakteri, dari parasit, dari jamur maupun dari virus. Untuk
penyakit-penyakit tertentu, tentu harus ada konten tertentu juga yang akan membahasnya secara gamblang, sahabat, agar secara gamblang dan spesifik gitu ya, agar bisa memaksimalkan untuk pengobatannya. Baik sahabat, demikian ya untuk ciri-ciri ikan yang sakit, penyebabnya maupun faktornya. Sedangkan untuk solusinya atau untuk cara pengobatannya kita akan bahas pada penyakit-penyakit tertentu yang paling jamak atau yang paling sering menyerang ikan hias kesayangan kita. Demikian sahabat yang bisa saya share di kesempatan kali ini. Mohon maaf sahabat bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.